Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Anissa Parwanti, NIM 152190028 dari kelas A Pengantar Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Memberdayakan Wisatawan Baru, Mendongeng sebagai Perilaku Kreatif Bersama di Pariwisata. Yang pertama, alasan penulis memilih topik. Karya ini mengusulkan model teoritis dan empiris yang menyelidiki bagaimana mendongeng adalah perilaku kreatif bersama yang kuat dalam pariwisata. Kontribusi ini mengambil langkah maju dari teori klasik tentang kreasi bersama dan mengembangkan kasus di mana konsumen bertindak hampir secara independen dari merek tradisional. Studi empiris mengadopsi pendekatan interpretatif untuk menganalisis ulasan perjalanan online. Data diinterpretasikan melalui model Yi dan Gong pada perilaku kreasi bersama nilai konsumen. Perilaku kreasi bersama nilai pelanggan, yaitu pengembangan skala dan validasi. Sedangkan ketika konsumen dan merek berbicara, yaitu teori dan penelitian mendongeng. Studi tersebut menunjukkan bahwa perilaku mendongeng dalam kreasi bersama mengaktifkan nilai respons kepuasan pelanggan yang merupakan konstruksi berbasis pengaruh. Permasalahan yang diangkat. Pengalaman perjalanan seorang pelanggan sekarang dapat diakses oleh banyak anggota komunitas dan selanjutnya membentuk perilaku pembelian mereka di masa depan. Studi ini meneliti bagaimana ulasan online dapat menjadi artefak mendongeng yang kuat dan dapat dianggap sebagai perilaku bersama yang menciptakan dan menghasilkan apa yang disebut sebagai kepuasan pelanggan. Studi ini memperluas literatur mendongeng konsumen dengan memeriksa ulasan online dan dengan mengusulkannya sebagai aktivitas kreatif bersama, dan mengembangkan studi kreasi bersama dengan memasukkan mendongeng sebagai jenis perilaku baru dan berbeda, mengintegrasikan tingkat rasional dan emosional, dan menggerakkan orang untuk bertindak. Selanjutnya, yaitu teori yang digunakan. Makalah ini mengintegrasikan 3 aliran penelitian, yaitu yang pertama, kreasi bersama, yang kedua, mendongeng, dan yang ketiga, kepuasan pelanggan. Sekarang, saya akan mengulas satu persatu dari teori yang digunakan. Teori yang pertama, yaitu kreasi bersama. Kreasi bersama telah dipelajari dalam domain penelitian perhotelan untuk potensinya dalam menghasilkan produk atau layanan inovatif dan lebih luas lagi untuk keuntungan organisasi hotel. Perhatian yang sangat terbatas telah diberikan pada implikasi dari kreasi bersama pada konsumen itu sendiri. Dan terlebih lagi, hanya sedikit penelitian yang secara sistematis mengeksplorasi sifat pasti dari perilaku kreasi bersama nilai pelanggan, sehingga komposisi tepatnya tidak jelas apa perilaku inti yang memungkinkan kreasi bersama tersebut. Sedangkan Yi dan Gong pada tahun 2013 mengusulkan serangkaian perilaku kreatif bersama pelanggan dalam hubungan antara pelanggan dengan karyawan. Penelitian ini bermaksud untuk memahami apakah perilaku tersebut juga terjadi
antar hubungan perorangan dalam komunitas, di mana perbedaan antara kedua peran tersebut menghilang secara efektif. Teori yang kedua yaitu mendongeng. Memperluas Yi dan Gong pada tahun 2013 model nilai perilaku kreasi bersama. Analisis ini memperkenalkan mendongeng sebagai aktivitas yang memfasilitasi perilaku yang diusulkan dalam studi sebelumnya dan dapat dianggap sebagai pembangkit nilai yang kuat untuk layanan wisata. Fokusnya adalah fenomena nilai pelanggan berdasarkan pengalaman yang dibagikan dalam komunitas online. Teori yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Mendongeng membantu konsumen mencapai tingkat pemahaman yang mendalam dan memperoleh kepuasan. Woodside dan kawan-kawan pada tahun 2008 menekankan bahwa baik mendongeng menghasilkan kesenangan yang layak. Dalam literatur pemasaran, konstruksi kesenangan yang tepat mirip dengan apa yang didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan dalam pertemuan layanan yang dikaitkan dengan perasaan kejutan, kegembiraan, dan kesenangan, dan lebih berbasis pengaruh daripada kepuasan. Studi ini menindaklanjuti tentang seruan untuk penelitian tentang kreasi bersama konsumen dalam pariwisata, di mana menurut Griezmann dan Stockburger-Sauer pada tahun 2012, bukti empiris langka. Penelitian tentang perilaku keterlibatan pelanggan seperti kegiatan kreasi bersama baru-baru ini menjadi salah satu prioritas penelitian utama dalam penelitian pemasaran pariwisata. Selanjutnya akan disajikan tabel 1 yang menyatukan model dan konstruksi yang secara khusus menginformasikan penelitian. Dibangun dari hasil karya Huang, Shen, Lin, dan Chang pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa ekspresi, dokumentasi kehidupan, komentar, dan pencarian informasi adalah penentu motivasi dan perilaku blogger. Kami memeriksa bagaimana ulasan online membantu menambang esensi pengalaman para penjual yang telah didefinisikan oleh Follow pada tahun 2009 sebagai deskripsi perasaan, suasana hati, sensasi, persepsi, interpretasi, atau pembelajaran. Artefak mendongeng yang menarik yang diceritakan kepada komunitas potensial dapat dianggap sebagai perilaku penciptaan bersama. Tema yang pertama yaitu nilai perilaku kreasi bersama. Tema ini membangun konsep multidimensi yang terdiri dari dua faktor orde tinggi yang masing-masing terdiri dari beberapa ukuran, yaitu sebagai berikut. Ukuran yang pertama, dimensi perilaku partisipasi pelanggan, yang terdiri dari 4 dimensi. Dimensi pertama, pencarian informasi. Pelanggan membutuhkan informasi tentang bagaimana melakukan tugas mereka sebagai pencipta, serta apa yang diharapkan untuk mereka lakukan, dan bagaimana kinerja mereka selama pertemuan layanan. Dimensi yang kedua, yaitu berbagi informasi. Melalui berbagi informasi dengan karyawan, pelanggan dapat memastikan bahwa karyawan memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan khusus mereka. Dimensi yang ketiga, yaitu perilaku yang bertanggung jawab. Pelanggan perlu bersikap kooperatif, mengamati aturan dan kebijakan, dan menerima arahan dari karyawan. Dimensi yang keempat, yaitu interaksi pribadi. Semakin nyaman, menyenangkan, dan lingkungan sosial yang positif, semakin besar kemungkinan pelanggan untuk terlibat dalam nilai penciptaan.
Ukuran yang kedua yaitu dimensi perilaku kewarganegaraan pelanggan, yang terdiri dari, pertama, umpan balik, termasuk informasi yang diminta dan tidak diminta, yang diberikan pelanggan kepada merek. Yang kedua, advokasi, itu menunjukkan kesetiaan kepada perusahaan dan promosi kepentingan perusahaan di luar pelanggan individu. Yang ketiga, minat membantu. Membantu pelanggan lain itu juga dapat mencakup demonstrasi empati. Yang keempat, toleransi. Mengacu pada kesediaan pelanggan untuk bersabar ketika penyampaian layanan tidak memenuhi. Tema ini ditulis oleh Yi dan Gong pada tahun 2013. Tema yang kedua yaitu teori dinamika fase pencerahan perjalanan. Tema ini membangun perjalanan pencerahan berkaitan dengan perjalanan tertentu yang terutama terkait dengan perubahan hidup acara seperti bepergian ke luar negeri, reuni keluarga, atau bulan madu. Ini terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama, prequel. Dalam tahap ini, beberapa peristiwa terjadi yang secara implisit atau secara eksplisit mempengaruhi seseorang untuk menyadari kebutuhan untuk memulai perjalanan. Tahap yang kedua yaitu kebangkitan. Seseorang mengakui bahwa perjalanan akan memungkinkan pencapaian pengalaman pola dasar. Tahap yang ketiga yaitu perjalanan. Pengalaman pengunjung terdiri dari pertemuan yang positif atau negatif, mempengaruhi waktu atau momen indah yang tak terlupakan yang biasanya terjadi selama liburan. Yang keempat, yaitu pembersihan. Pengunjung mencapai pemahaman yang mendalam tentang pengalamannya yang berfungsi sebagai batu penjuru perjalanan. Tahap yang terakhir atau tahap kelima, yaitu mendongeng pasca perjalanan. Menceritakan kembali kisah perjalanan berfungsi untuk memperdalam pengalaman dan makna perjalanan. Pada saat seseorang melakukan mendongeng pasca perjalanan, maka ia akan semakin merasakan makna dari perjalanan yang telah ia lakukan. Tema yang ketiga yaitu kesenangan yang tepat. Mengambil, menghidupkan kembali, dan menceritakan kisah menghasilkan apa yang disebut Aristoteles sebagai kesenangan yang tepat, akatarsis, yang berkaitan dengan karya Holt 2003 dan Jung 1916-1968 yang mengusulkan bahwa bercerita memungkinkan individu untuk mengalami satu atau lebih mitos arketipe. Tema ini ditulis oleh Hiltunen pada tahun 2002, Woodside, Sud, dan Miller pada tahun 2008. Selanjutnya, metode penelitian. Studi ini mengadopsi pendekatan interpretatif untuk menganalisis ulasan perjalanan online untuk memahami pengalaman informan sendiri. Sejalan dengan Follow tahun 2010 yang menyelidiki blog perjalanan, narasi online adalah ekspresi bebas daripada tanggapan penelitian, memberikan peneliti pandangan yang lebih otentik tentang pemikiran, perasaan, dan reaksi blogger terkait pariwisata. Membangun di atas karya Kova dan White pada tahun 2010, Couchsurfing dianggap sebagai komunitas merek lain, yang layanannya diciptakan bersama oleh tamu dan tuan rumah atau peselancar yang umumnya cenderung saling bertukar. Sejak 2011, Couchsurfing telah menjadi perusahaan nirlaba dan saat ini Couchsurfing adalah komunitas global yang terdiri dari 7 juta orang di lebih dari 100.000 kota yang berbagi kehidupan, dunia, dan perjalanan mereka tanpa pertukaran uang. Oleh karena itu, fenomena tersebut telah menjadi bagian dari pasar akomodasi di seluruh dunia, dengan menghubungkan para pelancong dengan jaringan orang-orang yang ingin berbagi secara mendalam dan bermakna
membuat perjalanan menjadi pengalaman yang benar-benar sosial. Couchsurfing juga dapat merujuk pada apa yang telah didefinisikan sebagai wisata kreatif. Ditafsirkan sebagai jalan keluar dari reproduksi serial pariwisata budaya massal, menawarkan bentuk relasional pariwisata di mana pengalaman otentik diciptakan bersama antara peselancar dan tuan rumah. Terdapat 3 langkah-langkah penelitian meliputi 1. Pembuatan kumpulan data 105 studi kasus tentang pengalaman menginap couchsurfing di Inggris Raya menggunakan mesin pencari situs web perjalanan. Peneliti secara acak memilih deskripsi profil, mengumpulkan data demografis pertama yang meliputi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Langkah yang kedua yaitu penerapan skala perilaku kreatif bersama Yi dan Gong 2013 dengan menambah teks ulasan perjalanan yang dipilih sesuai dengan perilaku yang dijelaskan dalam tabel 1. Langkah yang ketiga yaitu penerapan teori fase dinamika perilaku pencerahan perjalanan didasarkan pada penambangan teks ulasan perjalanan yang dipilih dan deskripsi profil. Instrumen derajat kebebasan diadopsi untuk menilai seberapa baik ulasan tertentu bisa cocok dengan paradigma bercerita. Ini adalah pencocokan pola antara proposisi teoritis dan pengamatan dalam satu set data. Pertama, sifat dan cakupan perjalanan dipertimbangkan untuk mengkategorikan pengalaman couchsurfing sebagai perjalanan pencerahan. Kedua, bagaimana kehadiran paradigma mendongeng terkait dengan insiden yang menghasut dan struktur komunikasi. Ketiga, bagaimana kehadiran paradigma mendongeng terkait dengan efek wow sebagai pengalaman yang menyenangkan. Hasil penelitian. Mendongeng yang menarik sangat penting bagi komunitas yang menciptakan nilai dengan menghasilkan layanan, hubungan, dan pengalamannya sendiri tanpa interaksi dengan perusahaan tradisional. Dan oleh karena itu, nilai ini ditangkap langsung oleh komunitas. Untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hasil, seperangkat proposisi yang didukung oleh pilihan studi kasus disajikan pada tabel 2 sebagai berikut. Dalil P1. Couchsurfing adalah rekan kreatif komunitas yang dibangun di atas partisipasi dan kewarganegaraan perilaku yang mana diwakili dalam ulasan online. Deskripsi. Semua perilaku kreatif bersama telah terjadi, ditemukan di ulasan online yang menjadi saluran kunci untuk berlakunya layanan. Perilaku tersebut mewakili aktivitas utama yang terjadi selama pengalaman couchsurfing. Tanpa perilaku seperti itu, hubungan perorangan komunitas couchsurfing tidak bisa ada. Contoh data. Perilaku interaksi. Bagaimana mendeskripsikan Antonia jika kami sudah memiliki banyak hal baik untuk dikatakan? Dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Kami menikmati setiap menit bersamanya, memasak, berbicara, mengunjungi tempat-tempat indah, dan bermain dengan anjingnya. Lucia dan Marco Wallace, 7 Oktober 2013. Membantu perilaku. Tusuk dengan anggun saya di jerk pada menit terakhir dan memberi saya botol air panas untuk membuat saya tetap hangat. Selalu diterima Kinsale. Jim Court, 17 Juli 2012. Contoh dalam penelitian sebelumnya. Perilaku kreatif bersama pelanggan antara pelanggan dengan karyawan bisa disintesis dalam perilaku partisipasi yang diperlukan dalam peran dan pelanggan perilaku kewarganegaraan yaitu sukarela, peran ekstra. Yi dan Gong 2013, Yi Natarajan dan Gong 2011. Dalil P2.
Mendongeng nilai perilaku konsumen kreasi bersama ex ante dan ex posting tinggal. Deskripsi. Mendongeng adalah aktivitas yang mencerminkan keduanya pengalaman setelah perjalanan atau ex post, tapi mungkin juga terjadi sebelumnya atau ex ante oleh penulis deskripsi profil seseorang sebagai contoh. Mendongeng adalah sebuah perilaku melalui mana wisatawan berinteraksi antara satu sama lain dan menghasilkan, memiliki pengalaman, dan nilai untuk layanan. Ulasan online berisi cerita yang tepat. Mereka bukan hanya berarti untuk melaporkan pendapat atau penilaian dari pengalaman perjalanan. Mendongeng adalah salah satu caranya untuk menghasilkan pengalaman sendiri dan membentuk orang lain. Ini mendorong keterlibatan praktik komunitas. Contoh data. Prequel. Saya seorang insinyur dirgantara untuk NASA mencari jalan keluar liburan. Kebangkitan. Waktu berkualitas mengenai Wallace. Perjalanan. Saya telah melukai kaki saya beberapa kali hari sebelumnya. Katarsis. Ruth menemukan unit cedera dan mengantarkanku di sana, dan menunggu di ruang tunggu selama 3 jam. Teman-temanku mungkin tidak melakukannya untuk saya. Pasca perjalanan bercerita, saya harap saya bisa kembali kebaikan suatu hari tanpa kunjungan unit cedera. Saya sangat merekomendasikan Ruth sebagai tuan rumah dan triase ahli. Saya akan mencarinya setiap kali saya berada di Wales Utara, hanya untuk mengobrol dan berbagi makan bersama. Tim Amerika Serikat, 29 September 2013. Contoh dalam penelitian sebelumnya. Teori mendongeng dan fase teori dinamika perjalanan Epipani digunakan sebagai master template untuk menganalisis konsumen blog self-narrative. Lihat untuk misalnya Woodside dan McGehee tahun 2010. Dalil P3. Bercerita bersama-sama menghasilkan kepuasan pelanggan dan membantu wisatawan mencapai tingkat pemahaman yang mendalam. Deskripsi. Oleh karena itu, kesenangan pelanggan didorong oleh kombinasi perilaku kreatif bersama, seperti membantu, interaksi pribadi, umpan balik, advokasi, dan penceritaan pengalaman semacam itu. Menghidupkan kisah yang bagus dan menceritakan kembali kisah semacam itu menawarkan pengalaman emosional yang menawan, selain mempertajam makna sebuah perjalanan. Contoh data. Wow, itulah kata terbaik untuk menggambarkan pengalaman couchsurfing saya di rumah Richard. Itu menakjubkan. Richard adalah pria yang layak dan jujur. Dia banyak membantu saya dalam orientasi di London dengan peta dan begitu banyak pertanyaan yang saya ajukan kepadanya. Surfer Kirvat Yam, Israel, 4 November 2013. Pembawa acara Inggris Pilgrim. Contoh dalam penelitian sebelumnya. Mengambil, menghidupkan kembali, atau mengulang, menonton cerita, menghasilkan apa yang disebut Aristoteles sebagai kesenangan yang tepat. Katarsis. Lihat Woodside Sud dan Miller, 2008. Selanjutnya yaitu implikasi dan batasan. Studi ini memberikan kontribusi teoritis sebagai berikut. Yang pertama, sementara perilaku kreatif bersama pelanggan yang diusulkan oleh Yi dan Gong tahun 2013 mengacu pada hubungan antara pelanggan dengan karyawan. Temuan studi ini mengkonfirmasi adanya perilaku hubungan perorangan di dalam komunitas. Yang kedua, data menunjukkan bahwa ulasan online yang diterbitkan oleh wisatawan mengenai pengalaman pariwisata dapat dianggap sebagai cerita yang tepat, dan tidak hanya komentar yang berisi tingkat kepuasan dari suatu pengalaman. Yo dan Gretzel tahun 2008. Yang ketiga, temuan mengungkap bagaimana cerita termasuk dalam ulasan online adalah penghasil nilai yang kuat, dengan menarasikan partisipasi wisatawan dan perilaku kewarganegaraan, menginstruksikan anggota komunitas tentang perilaku yang sesuai yang akan diadakan. Yang keempat,
Orang-orang bercerita untuk memerankan diri mereka sendiri, dan penceritaan yang menarik menghasilkan kegembiraan bagi wisatawan, meningkatkan fenomena nilai pelanggan berdasarkan pengalaman. Yang terakhir, akhirnya tidak ada cerita yang dapat terjadi dengan kurang dari 2 orang. Aspek berbagi cerita sangat strategis bagi komunitas karena memperkuat keterlibatan anggota yang meningkat dengan komunitas itu sendiri. Kisah-kisah kecil yang terkandung dalam ulasan online secara kolektif dan dinamis membentuk, mengubah penceritaan komunitas, mendefinisikan semuanya bersama. Oleh karena itu, mendongeng menjadi proses kreatif kolektif yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dengan menghasilkan pengalaman bersama yang emosional yang menjadi inti dari identitas komunitas. Studi ini juga memiliki implikasi manajerial. Meskipun analisis ini berfokus pada hubungan perorangan komunitas yang termasuk dalam ekonomi berbagi, di mana kreasi bersama dihasilkan oleh komunitas produsen dan konsumen, di mana perbedaan antara kedua peran secara efektif menghilang. Temuan tersebut juga mengungkapkan peluang bagi perusahaan tradisional. Pemasar harus merancang alat dan platform yang dapat memicu keinginan wisatawan untuk berbagi pengalaman dan menceritakan kisah yang tepat, tidak hanya memberikan tingkat kepuasan rasional terkait layanan. Kontribusi ini bersifat eksplorasi, dan sebagai hasilnya memiliki keterbatasan. Batasan utamanya adalah bahwa penelitian berfokus pada studi kasus dan data yang dikumpulkan dan ditafsirkan tidak dapat digeneralisasikan. Kedua, studi ini berfokus pada narasi tertulis, menghindari informasi visual yang merupakan salah satu bentuk penceritaan dan pembuatan akal manusia tertua dan paling kontemporer. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang juga harus mengeksplorasi berbagai konten visual yang tentunya sangat populer di kalangan wisatawan. Terakhir, data harus diperluas ke tingkat analisis kolektif dengan memahami dampak penceritaan terhadap pengambilan keputusan komunitas terkait pilihan perjalanan. Nah, di dalam jurnal ini terdapat 6 clue atau kunci dari pembahasan. Yang pertama, perilaku kreatif bersama. Yang kedua, mendongeng. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, ulasan online. Yang kelima, kreativitas. Dan yang keenam, yaitu kreasi bersama. Dari keenam kunci pembahasan tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan. Mendongeng adalah perilaku kreatif bersama yang kuat dalam pariwisata. Studi ini meneliti bagaimana ulasan online dapat menjadi artefak mendongeng yang kuat dan dapat dianggap sebagai perilaku bersama yang menciptakan dan menghasilkan apa yang disebut sebagai kepuasan pelanggan. Studi ini memperluas literatur mendongeng konsumen dengan memeriksa ulasan online dan dengan mengusulkannya sebagai aktivitas kreatif bersama, dan mengembangkan studi kreasi bersama dengan memasukkan mendongeng sebagai jenis perilaku baru dan orang untuk bertindak. Serangkaian perilaku kreatif bersama pelanggan dalam hubungan pelanggan dengan karyawan. Penelitian ini bermaksud untuk memahami apakah perilaku tersebut juga terjadi antara hubungan perorangan dalam komunitas, di mana perbedaan antara kedua peran tersebut menghilang secara efektif. Dalam model nilai perilaku kreasi bersama, analisis ini memperkenalkan mendongeng sebagai aktivitas yang memfasilitasi perilaku
yang diusulkan dalam studi sebelumnya dan dapat dianggap sebagai pembangkit nilai yang kuat untuk layanan wisata. Fokusnya adalah fenomena nilai pelanggan berdasarkan pengalaman yang dibagikan dalam komunitas online. Mendongeng membantu konsumen mencapai tingkat pemahaman yang mendalam dan memperoleh kepuasan. Mendongeng ini sangat penting karena bisa menunjukkan seberapa puas seseorang konsumen tersebut pada pariwisata yang telah didatanginya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.